Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terdapat beberapa keutamaan surat Al-Fatihah yang mesti kita ketahui sebagai umat muslim. Salah satunya ialah menjadi pembuka pintu langit. Al-Fatihah ialah surat pertama dalam Al-Quran yang terdiri atas 7 ayat. Surat ini sangatlah istimewa sebab statusnya sebagai pembuka kitab suci Al-Quran. Secara bahasa, Al-Fatihah memiliki makna pembukaan. Surat ini diturunkan di Makkah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Tak terlepas dari statusnya tersebut, surat Al-Fatihah mempunyai beragam keutamaan yang mesti kita ketahui. Oleh karena itu, tonton video ini sampai akhir agar tak gagal paham terkait beberapa keutamaan dari surat Al-Fatihah. Pertama, sebagai penyembuh penyakit. Surat Al-Fatihah mempunyai sebuah keutamaan berupa menyembuhkan penyakit. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pernah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekelompok sahabat berada dalam perjalanan safar lalu melewati sebuah kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, tapi penduduk kampung enggan untuk menjamu. Penduduk kampung itu lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah sebab seorang tokoh kampung tersengat binatang dan terserang demam? Di antara para sahabat lalu berkata, ya ada. Kemudian ia pun mendatangi tokoh kampung dan meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka tokoh kampung tersebut pun sembuh. Yang kedua, syarat sah salat. Surat Al-Fatihah ialah syarat sah ibadah salat. Termasuk salah satu rukun salat, maka setiap muslim wajib membacanya sesuai urutan. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, surat paling agung dalam Al-Quran. Al-Fatihah ialah induk dari segala surat di dalam Al-Quran atau dikenal sebagai nama Ummul Kitab. Keagungan surat Al-Fatihah ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil dan Zabur? Dan dalam Al-Quran juga tidak ada yang sepertinya. Ubay menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana kamu membaca saat salat? Perawi berkata, maka Ubay membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, dan dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan padaku. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hasan sahih. Hadis yang serupa juga yang disampaikan dari Anas bin Malik dan Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Selanjutnya yang keempat, menjadi pengabul hajat. Keutamaan surat Al-Fatihah yang berikutnya ialah sebagai pengabul hajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku 2 bagian.
Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku, dan mengatakan, hambaku pasrah kepadaku. Ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, baginya apa yang dia minta. Saat dia mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berfirman, ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima adalah surat Ruqyah. Sa'id Al-Hudri bercerita, kami pernah berada dalam perjalanan, kemudian singgah hingga tiba-tiba datanglah seorang budak perempuan. Ia berkata, kepala suku kami tersengat binatang sedang orang-orang kami tak ada di tempat. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Lalu seorang dari mereka berdiri dan pergi. Awalnya mereka tidak menyangka bahwa orang yang berdiri bisa meruqyah. Orang itu kemudian membacakan ruqyah, hingga kepala suku dari budak perempuan tersebut pun sembuh. Kepala suku itu memberikan ia 30 ekor kambing, sementara mereka diberikan susu. Setelah kembali, orang itu pun ditanya oleh teman-temannya, kemudian ia menjawab, tidak ada yang kubaca dalam ruqyah selain Ummul Kitab. Setibanya mereka di Madinah, mereka pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Dari sana Rasulullah SAW bersabda, bagaimana bisa dia tahu Al-Fatihah merupakan ruqyah? Bagilah kambing itu dan berikan kepadaku satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, sebagai pembuka pintu langit. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dan Imam Nasa'i di dalam kitab sunannya telah meriwayatkan dari hadis Abu Ahwas Salam Ibnu Salim, dari Amnan Ibnu Zuraik, dari Abdullah Ibnu Isa Ibnu Abdurrahman Ibnu Abu Layla, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, yang saat itu bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara gemuruh di atasnya. Lalu Jibril mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, ini adalah suara pintu langit dibuka. Pintu ini sama sekali belum pernah dibuka. Lalu turunlah seorang malaikat dan langsung datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu. Tiada seorang nabi pun sebelummu yang pernah diberi keduanya, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidak sekali-kali kamu membaca suatu huruf darinya, melainkan pasti kamu diberi pahalanya. Yang ketujuh adalah sebagai doa bagi orang yang meninggal dunia. Surat Al-Fatihah bisa juga menjadi doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dari Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ketika salah satu kalian ada yang mati, maka janganlah kalian menahannya. Segeralah kalian membawanya ke makam dan bacakanlah Al-Fatihah di samping kepalanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya yang ke-8 adalah memiliki banyak nama lain. Tidak hanya dikenal sebagai Al-Fatihah, surat ini juga mempunyai sejumlah nama lain. Di antaranya seperti Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab. Selain dari itu, ada juga nama seperti Ummul Quran, Alhamdu, Asy-Syifa, Asasul Quran, As-Sab'ul Masani, dan lain-lain. Itulah sejumlah keutamaan surat Al-Fatihah yang mesti kita ketahui sebagai umat muslim. Semoga video ini bermanfaat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Sebagai penutup akhir video, seperti biasa, saya berdoa semoga kita termasuk menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam kebaikan dan terhindar dari segala kemungkaran, agar kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat, sehingga kita layak untuk mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.